Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi lil baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kota Padang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Anda, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari. Berdoa masing-masing dalam hati. Saya kasih waktu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Anda, apa kabar semuanya? Pagi ini kita akan bahas tentang bab 4. Mudah-mudahan Anda sehat, keluarga juga sehat, di mana saja berada. Jangan sampai merasa ada manfaatnya. Sholat wajibnya juga harus rutin, harus dilaksanakan. Jangan ada yang tinggal sholatnya karena waktu tidak bisa diulang. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tak mampu menggunakannya, dia akan membelah diri kita sendiri. Waktu itu juga seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia melesat sangat cepat tanpa terkendali dan tiba-tiba saja, sudah kelas 3 MTS, sudah kelas 2 MTS, sudah kelas 1 aliyah, sudah kelas 1 SMA, dan seterusnya. Saya dan guru-guru yang lain juga begitu merasakan. Tiba-tiba udah sekian tahun ngajar, tiba-tiba udah sekian tahun, udah sekian orang anaknya, dan seterusnya. Karena Anda yakinlah, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya tidaklah rugi. Justru yang rugi itu adalah tidak memanfaatkan waktu. Nah, maka daripada itu, saya ingatkan di awal, jangan sia-siakan waktu Anda. Waktu Anda di rumahnya adalah berharga sekali. Dan Anda punya waktu bersama keluarga itu berharga. Punya waktu dengan ayah Anda, dengan ibu Anda itu berharga. Dengan kakak, dengan adik, dengan abang, berharga. Akan sampai masanya nanti ketika Anda tidak lagi bertemu dengan ayah Anda, tidak lagi bertemu dengan ibu Anda, tidak lagi bertemu dengan kakak, dengan abang, sebagainya. Bisa jadi dalam berbagai hal. Mungkin dipanggil Allah salah satunya, atau mungkin dalam keadaan Anda menuntut ilmu ke negeri orang, atau merantau segala macam. Maka daripada itu, manfaatkan waktu yang ada saat ini, dan jadilah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Baik. Kita masuk ke bab terakhir, keempat di semester ini. Dan minggu depan nanti kita akan UH terakhir. Kita gabungkan bab 3 dan bab 4 sekali ujian, sekali UH, karena kita di Desember sudah ujian semester. Jadi besok kita ada UH sekali lagi sebelum ujian semester. Nah, inilah kita bahas bab terakhir. Yang pertama, bab terakhir ini bicara tentang zakat. Karena ada keputusan KMA nomor 163 itu tahun 2019, zakatnya dipindahkan ke belakang. Jadi harusnya kemarin puasa, zakat, baru itikaf. Tapi karena ada peraturan baru itu, itikaf dulu, baru nanti kemudian. Baik, Anda sekalian, zakat merupakan menurut lughah atau menurut bahasa lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab itu diterjemahkan, dipindahkan artinya kepada bahasa Indonesia, artinya adalah tumbuh, suci atau berkembang. Nah, sering kan melihat iklannya Bank Muamalat atau ikannya Bank itu zakat tumbuh, suci, berkembang. Nah, gitu. Sedangkan menurut istilah fikih, maksudnya ya, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk memberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Setiap sesuatu yang dizakatkan akan berkembang dan bertambah. Begitu yang ditanamkan Allah dalam hati kita melalui Al-Quran. Cuman kadang-kadang hati kita ini merasa bebal. Hati kita kadang-kadang merasa tidak percaya. Apa benar nih? Dikurangin malah bertambah. Nah, bahas hari ini. Baik. Anda sekalian, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atu zakat wa ka'u ma'arakiin. Dirikan sholat, bayar zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Nah, sering sekali. Maka zakat itu dibagi ke dalam 2, yaitu zakat fitrah
zakat jiwa dan zakat mal, zakat harta. Baik, ananda sekalian, lihat perintah Allah dalam dalil zakat itu dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz ini fi'il amar. Fi'il amar ini artinya perintah. Jadi memang perintahnya itu khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka, min dari amwalihim harta mereka, sedekah. Sebagian dari itu jadi sedekah. Tutahiruhum, membersihkan, mensucikan mereka, maksudnya harta mereka itu, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka biha, dengannya. Jadi Allah sebutkan dalam surah At-Taubah 103 itu sekaligus menyebutkan bahwa zakat itu mensucikan harta, membersihkan jiwa. Nah, dalam fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 43, surah kedua ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Orang yang ruku pastilah orang yang tunduk kepada perintah Allah. Apa hubungannya zakat dengan ruku? Kalau seseorang itu sudah sholat, kemudian ia melaksanakan ruku, berarti dia adalah orang yang menunaikan zakat. Itu bisa dipastikan. Mungkin orang yang sholat dan ruku, tapi dia tidak bayar zakat. Kecuali memang keadaan dia tidak mampu mengeluarkan zakat atau tidak ada harta yang dikeluarkan. Karena zakat itu sendiri adalah kelebihan. Maka daripada itu, Allah sebutkan perintahnya dalam surah At-Taubah ayat 103, khus min amwalihim, kalau mereka itu punya harta, ambil, kata Allah. Pada siapa perintah ini? Tentu perintah ini diperintahkan kepada kita umat Islam. Diperintahkan pertama kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat, perintahkan kepada amir, perintahkan kepada petugas, terus ambil min amwalihim, dari sebagian harta mereka itu sedekah. Baik anak-anak sekalian, bahkan Abu Bakar Siddiq itu angkat pedang sampai marah ya, karena ada orang-orang yang dulu membayar zakat waktu Nabi hidup, begitu Nabi meninggal nggak bayar zakat lagi. Ini ada masalah apa, kata Abu Bakar Siddiq, sampai angkat pedang. Dia perangi mereka yang tidak membayar zakat, sedangkan waktu Nabi hidup dia membayar zakat. Nah, ini ada masalah apa? Kan ini berarti kesetiaan, ya kan? Loyalitasnya terhadap negara pada saat itu tidak kuat, menjadi sesuatu yang menentang baginya ketika Nabi sudah wafat. Ngapain lagi bayar zakat, kan gitu. Padahal zakat ini bukan diperintahkan kepada Nabi saja, tapi kepada seluruh orang Muslim, seluruh orang mukmin. Nah, sampai kita di akhir zaman ini, sampai kita di akhir, sampai kita orang-orang yang datang kemudian. Hadis Nabi tentang zakat. Ani Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah min Ramadan, pada tiap-tiap Ramadan itu so'an, dari satu sok apa? Min tamrin, dari satu sok kurma, au so'an min syair, dari atau satu sok syair, makanan biji-bijian ketika itu, alal abdi wal hurri, baik seorang hamba atau seorang yang merdeka, wa zakari wal unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa saghir wal kabir, orang kecil atau orang besar, minal muslimin, dari seluruh orang-orang muslim. Jadi makanya hadis ini disepakati oleh ulama hadis, muttafaq alaih, itu maksudnya disepakati oleh para hadis, dan ini hadisnya sahih. Baik, mustahil zakat, orang yang berhak menerima zakat ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Inama sadaqata, sungguh sedekah itu, zakat itu yang telah diambil tadi itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wal amilin, untuk amil yang mengurusnya,
alaiha wal muwallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Jadi orang yang dilembutkan hati itu disebut dengan muallaf, orang yang Islam. Muallaf wal muallafati qulubuhum. Jadi orang yang dilembutkan hatinya untuk apa? Menerima kebenaran agama Islam. Orang pertamanya kafir, kufar, orang yang tidak mengingkari dengan mengingkari keislaman, keimanan, maka kemudian dilembutkan hati oleh Allah, maka disebut dengan mu'allaf. Wa fir riqab, harta temuan. Wal gharimin, orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, orang yang untuk jalan Allah. Untuk jalan Allah ini banyak, untuk untuk membangun melancarkan orang beribadah, untuk fasilitas, transportasi segala macam, untuk orang beribadah, itu semuanya bisa sabilillah. Kemudian wabani sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan apa? Yang perjalanannya bukan untuk maksiat, perjalanan untuk menuntut ilmu. Faridah, jadi menjadi suatu ketetapan minallah, dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi. Anda sekalian, secara secara gambar supaya mudah memahami, lihat nih 8 golongan penerima zakat. 8 ya. Fakir, miskin, fuqara, orang masakin, dan fuqara orang masakin fisabilillah, ibnu sabir, amil zakat, mu'alaf, budak, dan riqab. Ada 8 sebenarnya. Budak itu dulu, sekarang tak ada budak. Sekarang sudah merdeka, sekarang tidak ada perbudakan. Agama Islam datang justru memerdekakan budak, memerdekakan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Maka agama Islam itu sampai hari ini tidak ada budak lagi. Yang sekarang yang ada apa? Budak-budak Melayu. Nah, itu yang ada sekarang. Budak tak ada lagi. Baik. Nah, sekalian. Orang yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama orang kaya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang keturunannya, Bani Hashim dan Abdul Muthalib itu melarang menerima zakat. Kenapa kata Rasul? Kata Rasul, zakat ini kotoran harta. Zakat ini tidak layak diterima oleh Nabi, tidak layak diterima oleh keluarga Nabi. Nah, begitu. Sehingga Rasulullah SAW menetapkan orang yang tidak pernah zakat. Aku, kata Rasul, Nabi wali Muhammadin dan wa ala ali Muhammadin, dan seluruh keluarga aku, kata Rasul. Jadi bagian dari keluarga Rasul itu termasuklah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kemudian dan keturunannya sampai ke bawah terus. Maka Rasulullah SAW mengharamkan atau tidak melarang menerima zakat. Jadi jangan masukkan kalau memang dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Habib baik itu, kemudian turunan dari anak Rasul Siti Fatimah, kemudian terus sampai sekarang berujung nama Asegaf. Itu seluruhnya ada berapa tuh suku nama? 70. Ada 70 suku yang itu bawahnya yang sampai sekarang masih ada. Maka kemudian Nabi tidak membenarkan keturunan Rasulullah itu menerima zakat. Kemudian orang non-muslim tidak berhak menerima zakat. Kemudian setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki wajib zakat. Ada ayah, ada anak. Si anak tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau ayahnya adalah orang yang berhak menerima zakat, maka yang berhak menerima zakat adalah ayahnya, bukan anaknya, tapi ayahnya. Kecuali dia adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Orang yang dalam perjalanan yang tidak maksiat kehabisan bekal itu boleh. Dia kan tidak sedang dibiayai oleh ayahnya, dia sedang dalam perjalanan. Anda sedang menuntut ilmu di madrasah, madrasah aliyah, kemudian diberi zakat oleh pengurus masjid, tidak sedang dalam biaya ayah, dalam dalam perjalanan, tidak pulang kampung, sebenarnya itu boleh menerima zakat. Kemudian orang yang tidak boleh menerima zakat adalah budak. Tidak boleh. Karena kalau budak itu menerima zakat, itu ujung-ujungnya untuk tuannya.
itu yang sekarang tidak ada budak lagi. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat. Sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah berarti berasal secara bahasa dia adalah bersih atau suci. Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka zakat fitrah itu kemudian adalah suci. Menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Ini rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama ada niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 2, ada pemberi zakat fitrah mendaki. 3, ada penerima zakat fitrah mustahik, atau kalau dalam lingkungan masyarakat kita ada amilnya yang membagi-bagikan. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib zakat antara lain, yang pertama adalah Islam. Kalau dia tidak Islam, terpenuhi syarat wajib yang 5 ini, syarat wajib yang 4 ini terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang meninggal pada bulan Ramadan, dia tidak wajib zakat karena dia tidak ketemu dengan terbenamnya matahari pada saat Idul Fitri. Karena malam Idul Fitri itu adalah perpindahan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Keagungan Allah harus diampunkan pada malam itu. Karena selesai di Ramadan, selesai melaksanakan ibadah yang besar, maka setiap muslim melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau dapat di Syawal, bulan Syawal, maka wajib baginya untuk bayar fitrah dirinya yang ditanggung. Kalau ada bayi yang lahir pada saat Idul Fitri setelah sholat Id, itu tidak perlu lagi membayar zakat karena dia tidak mendapatkan Ramadan, dia sudah lewat Idul Fitrinya. Tapi kalau misalnya dia malam Idul Fitri dia lahir, nah itu dia dizakatkan. Dia bayarkan zakatnya. Jadi bagi orang tua yang punya anak lahir malam Idul Fitri ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba lahir anak, nah itu berarti wajib dizakatkan. Yang keempat, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarga. Sudah tahu tuh beras tinggal 2,5 kilo, katalah 2,5 kilo untuk membayar satu fitrah. Kemudian itu pula masih zakat? Tidak. Orang yang tidak punya kelebihan dalam harta atau makanan cukup keluarganya sendiri. Jadi dia nanti tidak lagi menjadi kewajiban untuk makan zakat. Karena dia ini syarat wajib. Syarat wajib itu artinya terpenuhi syarat baru dia wajib. Yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat. Udah tahu penduduk setempat makanannya beras, dikeluarkan pula jagung. Nah, ini kan tidak menjadi wajib jadi. Tidak menjadi terpenuhi wajib jadi. Baik, waktu membayar zakat fitrah. Ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu wajib, ada waktu dianjurkan, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Kapan waktu yang diperbolehkan? Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah itu yaitu ketika sepanjang Ramadan. Jadi mulailah dari masuk Ramadan itu, sampai akhir Ramadan itu apa namanya? Itu boleh. Itu adalah waktu yang pertama, waktu yang boleh untuk membayarkan fitrah. Ya, kita lanjutkan. Waktu yang pertama itu waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitrah. Waktu yang boleh membayar zakat fitrah itu mulai dari masuk Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Nah, itu waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah waktu yang wajib. Jadi waktu yang wajib untuk melaksanakan zakat fitrah itu ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Maksudnya setelah sampai dia kepada malam Idul Fitri. Jadi maka dia wajib mengeluarkan zakat. Walaupun Ramadannya sebentar saja, walaupun nggak lama habis dia lahir itu, seperti yang kita bahas tadi,
orang udah takbir, udah malam Idul Fitri, nah itu wajib yang bayarkan zakat. Yang dianjurkan, waktu yang dianjurkan itu adalah setelah selesai sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat id, itu dianjurkan. Jadi sunnahnya di situ, di akhir-akhir. Ya. Cuman orang sekarang kan pengen, kalau ada, apalagi kalau ada amil, itu pengen cepat selesai urusannya. Jadi 2 hari sebelum sholat id itu udah selesai, udah dibagi-bagikan, yang memanfaatkan sudah memanfaatkan, yang mungkin miskin dan dapat bisa memanfaatkan, begitu pula. Jadi mengutamakan manfaat, bertemu manfaat dengan mudarat, mengutamakan manfaat untuk menghindari mudarat, itu lebih disunahkan, gitu. Dan begitu kaidah fikih. Jadi mengedepankan manfaat untuk menghindari mudarat itu disunahkan. Jadi diperbolehkan. Jadi dia 2 hari sebelum sholat id supaya dapat dimanfaatkan oleh fakir miskin dan selesai dibagikan oleh amil, itu boleh. Yang keempat yaitu waktu makruh. Waktu makruh itu setelah selesai sholat id, itu makruh. Ada waktu yang haram, yaitu ketika membayar zakat fitrah setelah selesai sholat raya Idul Fitri dan dianggap sebagai sedekah biasa. Baik, bentuk zakat. Zakat fitrah tunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makan pokok beras, maka bayar zakat fitrah dengan beras. Menurut mazhab mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sa' atau sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Itu disepakati. Nggak usah dicari-cari perbedaan. Banyak juga nih yang mencari perbedaan. Menurut ini mana Ustaz? Menurut ini mana Ustaz? Banyak. Cari lagi perbedaan mana yang betul ini zakat. Kalau disepakati oleh ulama fikih, bahwasanya 3,5 liter. 1 sa' itu 3,5 liter. Kurang lebih 2,5 kg. Bisa cari perbedaan. Kedua, zakat mal. Zakat mal berarti benda, harta. Menurut istilah zakat mal adalah zakat dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan berlaku dalam hukum Islam. Syarat wajib zakat mal: muslim, balik, berakal sehat, merdeka. Harta yang merupakan harta wajib zakati seperti emas, perak, uang, harta hasil dagangan, hewan ternak, pertanian, buah-buahan. Sudah mencapai nisab, mencapai haul setahun, kecuali zakat hasil pertanian. Kalau pertanian sekali panen dizakatkan, sekali panen dizakatkan. Atau apalagi yang tidak perlu haul, rikas atau temuan, itu tidak perlu haul, langsung begitu ditemukan zakatkan. Harta yang dimiliki merupakan harta jenis wajib dizakati. Ya, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dalam dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam harta yang wajib dizakati: emas, perdagangan, tijarah, hasil tanaman, buah-buahan, biji-bijian, perkebunan, binatang ternak, barang tambang, barang temuan, atau harta terpendam. Zakatkan. Zakat menurut lugah. Kesimpulan, zakat menurut lugah. Ada rincian ya, rincian zakat itu banyak. Nanti ada tentang hewan ternak itu berapa kambing, berapa ekor. Itu kalau dibahas pada kesempatan ini mungkin agak panjang. Tapi nanti Anda cari sendiri aja lah. Anda lihat di buku cetak kita atau di LKS, ini sudah dirincikan. Oh, tapi kalau ada yang nanya kita jawab. Emas itu nisabnya 94 gram. 20 mispal. 20 mispal itu sama dengan 94 gram. Kalau sekarang harga emasnya 1.500.000 katakan, 1.500.000 per gram, atau katakanlah 1 juta, berarti 94 juta baru dizakatkan. Jadi tergantung emas di kala itu. Zaman Nabi itu tidak ada emas seperti kita sekarang. Zaman Nabi itu yang ada uang dinar dan uang dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Jadi kalau sekarang diumpamakan 94 gram sampailah nisabnya. 1 tahun dipegang oleh ibu 94 emas, 1 tahun ibu megang, maka wajib dizakatkan. Berapa zakatnya? 2,5%. Tak banyak-banyak. Kalau Anda punya uang 9 juta, 2,5%-nya itu hanya sekitar 270.000. 9 juta 270.000. Itu 2,5%-nya kan sedikit sekali, tidak sampai. Kalau orang-orang bilang tidak rusak itu sudutnya kan. Nah, itulah kira-kira kurang lebih. Supaya bersih harta yang tinggal ini.
kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mau zakat. Ada lagi perak. Perak itu 624 gram, 200 dirham, 2,5% juga. Apalagi tijarah, perdagangan, sama dia mengikut emas 94 gram emas baru 5%. Hasil tanaman bijian tidak mengikut haul. Dia cukup nisab yang diikutin. Padi itu 750 kg beras. Kalau udah panen ayahnya, misalnya punya kebun 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, panen padinya, dapatnya 1.500 kg, 1,5 ton, 2,5 ton, wajib dizakatkan. Bilang sama ayahnya wajib dizakatkan. Berapa zakatnya nak? Kata ayah, udah tahu ya, entahlah. Itu jangan pula seperti itu. Kalau tumbuhan, kalau tanaman, kalau hasil panen, kalau dia diairi oleh irigasi, itu adalah pengairan yang dibuat. Nah, itu memerlukan tenaga, memerlukan biaya, itu zakatnya 5%. 5%. Tapi kalau yang di airnya itu menggunakan air tada hujan, sawah tada hujan, itu zakatnya 10%. Jadi kalau airnya dari alam, zakatnya nunggu air hujan, itu kan nggak pakai biaya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang nanti menurunkan hujan. Ya kan? Wa nunazzilu afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana tentang air yang engkau minum? Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah. Apakah engkau yang menurunkannya dari langit, kata Allah, atau kami, kata Allah. Nah, begitu. Allah yang menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu banyak dalam Quran yang menyebutkan ayatnya untuk menambah keimanan kepada kita. Maka padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan, semua tumbuh-tumbuhan, kalau misalnya diairi oleh air hujan, tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Oh, kalau gitu panennya 750 kilo, berarti 75 kilo. Iya, 75 kilo dia zakatnya. Oh, berarti kalau 7.700.000 yang dizakatkan. Iya, 700.000, 10%-nya. Tapi kalau misalnya menggunakan air irigasi, maka ia cukup zakatnya 5% saja. Baik, Ananda. Unta, kalau hewan-hewanan, binatang ternak, unta, kerbau, sapi, sama kambing, itu lihat tabel. Karena beda-beda itu. Unta lebih mahal. Paling mahal tuh unta. Unta tuh kalau 5 ekor aja udah punya zakat dia. 2 tahun lebih umurnya yang zakatkan 1 ekor kambing. Atau 1 ekor domba 1 tahun lebih. Tapi kalau kambing, kalau kerbau, punya 30 ekor kerbau, baru mulai zakatnya. Berarti kalau 15 ekor, Pak, kerbau ayah saya, itu belum. Apalagi punya kerbau cuma 1 ekor. Kalau kambing lebih banyak lagi. Kambing itu 40 ekor baru mulai zakatnya. Nah, untuk bagaimana perhitungannya, lihat tabel. Tabelnya ada di dalam buku cetak atau di KS. Kalau nggak ada, nanya searching di internet. Tabel zakat binatang ternak. Udah enter, keluar deh. Jadi kalian paham bahwasanya seluruh binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, hasil tani, hasil padi itu dizakatkan. Bedanya, kalau yang seperti tumbuhan itu tidak menunggu haul 1 tahun. Kalau kambing, kalau hewan menunggu 1 tahun. 1 tahun dia punya, menunggu jumlah. Maaf. Cukup dia nisabnya, maka dia tidak menunggu 1 tahun, dia wajib zakatkan. Kalau barang tambang hasil temuan juga seperti itu. Begitu dia dapat 2,5%. Kalau di belakang rumah ketemu emas 1 kilo kan, emas siapa? Emas titik, emas harta karun. Tahu nggak karun siapa? Entahlah. Padahal itu punya risalah, punya sejarah. Dulu ada orang yang namanya Korun. Zaman Nabi Korun inilah yang dulu punya harta banyak, lama-lama, tapi dia lupa mengingat Allah, maka tenggelamkan Allah dengan
harta-hartanya sekalian. Makanya kalau udah dapat harta terpendam, sebut dengan harta karun. Padahal karunnya tinggal di mana, kita tinggal di mana, ya kan? Nah, begitu Anda sekalian. Maka untuk melihat apa namanya? Untuk tabel itu mesti lihat nanti, lihat saja sendiri, dan kalau bisa diingat karena ini nanti keluar dalam ujian kita. Jadi kalau kerbau itu 30 ekor kerbau baru sudah bisa didapatkan. Maksud sudah boleh wajib didapatkan. Kalau unta berapa Pak? Unta 5. 5 ekor unta sudah wajib didapatkan. Kalau kambing 40. 40 kambing sudah wajib didapatkan. Kalau yang saya punya 400 ekor kambing Pak, ya ini tabel. Jadi sama 40 dengan 400? Tidak. Beda. Jadi lihat tabel. Baik Anda rangkuman. Menurut lugah, menurut bahasa, Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, bermakna tumbuh suci berkembang. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Tujuannya apa? Untuk mensucikan dan membersihkan orang lain yang tinggal atau orang yang tinggal itu. 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat. 3. Golongan mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, riqab, gharim, ibnu sabil. 8. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat ada 4. Keturunan Nabi Muhammad SAW, orang kaya, orang kafir muslim, dan orang wajib yang nafkah zaki. 5. Dengan budak. 1. 5. Ada 2 macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yaitu dari harta, dari jiwa, zakat jiwa, yaitu dari makanan pokok. Yang kedua dari mal, zakat harta. 6. Macam-macam harta yang wajib zakatnya adalah emas dan perak. Perdagangan, tijarah, hasil tanaman, buah-buahan, bijian, binatang ternak, unta, sapi, dan tambang, barang tambang. Demikian Anda pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa sholat wajibnya wajib dilaksanakan. Jangan sampai tertinggal. Berbakti kepada orang tua. Terima kasih segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kita minggu depan. UH 3. Yaitu gabungan dari bab 3 dan bab 4. Belum ujian semester kita laksanakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.